Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bijahin nabiyyi wa alihi wa sahbihi. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyina bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan wa fiqhan bi rahmatika wa judika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan nikmat yang Allah Ta'ala karuniakan kepada kita, nikmat iman dan Islam, nikmat taufik dan hidayat, nikmat sehat dan afiat, serta nikmat kesempatan sehingga dengan nikmat ini kita bisa sama-sama berada di dalam masjid yang insya Allah diberkahi oleh Allah untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan amal salat subuh kita diterima oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut setia beliau sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua kelak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an merupakan pedoman hidup bagi umat manusia, terutama kaum muslim. Di dalam Al-Qur'an banyak sekali informasi-informasi yang bisa kita dapatkan melalui Allah Ta'ala yang menurunkannya. Di antara hal yang menarik hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, yang Allah Ta'ala ungkap di dalam Al-Quran adalah tentang sifat manusia. Pernahkah terlintas di dalam benak kita sebuah pertanyaan, siapa kita ini? Pernahkah kita bertanya kepada diri kita sendiri tentang siapa kita? Yang kita tanyakan bukan tentang biodata, latar belakang, tapi yang kita tanyakan siapa kita ini, dari mana kita berasal, dan untuk apa kita ada di dunia ini. Nah, kalau kita ma'asyiral hadirin wal hadirat ingin mengetahui siapa diri kita yang sesungguhnya, maka kita bisa mendapatkan jawaban dari pertanyaan itu melalui Al-Quran. Karena Al-Quran telah mengungkap siapa manusia itu sesungguhnya. Diawali dengan firman Allah dalam surah Al-Insan yang mungkin dibaca di masjid ini di Jumat subuh, yang dipadukan dengan surah As-Sajadah. Allah Ta'ala berfirman, hal ata alal insan hinu minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah berlalu masa di mana manusia pada saat itu belum menjadi sesuatu yang disebut. Saya rasa ma'asyiral hadirin wa hadirat, di tahun 1900 kita belum ada di dunia ini. Atau saat Indonesia merdeka mungkin sebagian besar kita juga belum terlahir ke dunia ini. Jadi kita ini berasal dari ketiadaan. Dulu kita bukan siapa-siapa. Dulu kita belum disebut. Dulu kita belum ada di permukaan bumi ini. Kita berasal dari ketiadaan. Bahkan kalau mau dirunut, manusia ini pada dasarnya adalah makhluk yang berasal dari ketiadaan. Manusia baru mulai Allah ciptakan melalui nenek moyang kita
Inilah kita manusia yang berasal dari ketiadaan. Bahkan ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, setelah kita tahu bahwa kita berasal dari ketiadaan, kemudian kita ada, lalu bakal tiada, kemudian ada lagi, ketahuilah fakta berikutnya yang Allah Ta'ala ungkap tentang kita manusia adalah bahwa kita ini adalah makhluk yang lemah. Allah Ta'ala firmankan dalam Al-Quran, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu ma'asyiral hadirin wa hadirat Allah ciptakan dalam keadaan lemah. Kita Allah ciptakan dalam keadaan lemah dan tidak berdaya. Lahir sebagai bayi, tidak bawa apa-apa, tidak bisa apa-apa. Itu manusia. Inilah kita. Lemah manusia ini, Pak. Lemah betul. Makanya Allah Ta'ala beberapa tahun yang lalu memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita ini adalah makhluk yang lemah dengan mengirim satu virus yang kita tidak berdaya melawannya. Virus kecil yang kita tidak berdaya melawannya. Untuk Allah tunjukkan bahwa hei manusia, kalian itu makhluk lemah, jangan sok kuat. Khuliqal insan dha'ifa, kita berasal dari keadaan yang lemah pada saat kita bayi. Kemudian kita berkembang dan bertumbuh jadi kuat. Dan pada akhirnya kita akan kembali pada kondisi lemah lagi, yaitu menua. Dalam surah Yasin yang sering kita baca, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq. Siapa yang kami makmurkan umurnya, kami panjangkan umurnya, nunakisu, kami balik lagi keadaannya. Dari yang tadi gagah, sehat, bugar, kuat, setelah ia menua, fisiknya pun melemah. Allah kembalikan lagi dia seperti saat dia baru mau tumbuh, menjadi manusia yang kuat. Ini fakta, ini hakikat. Kita berasal dari lemah saat bayi, kemudian bertumbuh, berkembang, jadi manusia kuat, terus bertumbuh, berkembang, kembali lagi menjadi manusia yang lemah. Dan puncaknya ma'asyiral hadirin wa hadirat, ada sebagian manusia yang Allah Ta'ala sampaikan mereka kepada umur yang disebut dengan arzali, yang ia kembali seperti bayi, tidak bisa mengurus diri sendiri, pikun, sehingga semua kebutuhannya harus dihandle. Dia tidak bisa makan sendiri lagi, dia tidak bisa minum sendiri, dia tidak bisa berjalan. Kembali ia kepada kondisi seperti saat dia baru lahir, hanya tergeletak di tempat tidur, apa-apa karena faktor usia yang sudah terlalu sepuh. Arzalil umur, yang Nabi SAW ma'asyiral hadirin pernah meminta kepada Allah agar dijauhkan dari usia ini. Nabi tidak mau masuk ke usia ini, ke fase ini, kondisi di mana seorang manusia tidak bisa berbuat apa-apa, bayi yang sudah tua. Na'udzubillah, kita pun meminta kepada Allah agar kita tidak masuk ke fase umur ini. Karena Pak, kita takut kalau masuk ke fase ini dan anak-anak kita tidak bisa sabar mengurus kita, maka penderitaan yang tidak terbayangkan akan kita rasakan, ditelantarkan oleh anak yang dulu kita urus dan kita besarkan. Waliyadzubillah. Jadi manusia itu lemah, kemudian menjadi kuat, dan kembali akan menjadi lemah. Makanya Pak, dalam dunia pekerjaan itu ada batas maksimal di mana seorang itu harus pensiun. Sudah tidak mampu lagi, tidak memberikan kesempatan buat dia untuk terus bekerja. Atlet itu ada usia batasan untuk pensiun. Kemarin Pak, kami sempat mengisi perkumpulan dokter SPOG. Ada salah satu dokter senior yang sudah tidak praktek lagi di rumah sakit.
Kami tanya, dok, masih praktek? Alhamdulillah, kalau bahasa Palembang goyo. Namun ada beberapa tindakan yang beliau tidak bisa lagi lakukan karena beliau sudah tidak muda lagi, seperti operasi. Beliau tidak diperkenankan lagi untuk melakukan tindakan operasi sesar karena faktor usia. Umur sudah 70 tahun, mata sudah tidak mulai jelas, tangan pun sudah mulai kuat. Takut terjadi kesalahan dan bisa berakibat fatal kepada pasien, maka izin untuk melakukan tindakan operasi itu dicabut. Usia tidak bisa membohongi kemampuan seseorang, Pak. Maka ketika Allah Ta'ala memberikan kita kemampuan, kalau kita sudah berada di titik di mana kita tidak bisa buat apa-apa, tidak ada yang mau menghargai kita lagi. Itu manusia, Pak. Bahkan di antara dokter ini yang paling senior, profesor, itu sudah tidak sanggup lagi untuk bangun dari duduk dengan cepat. Jadi kalau mau bangun dari duduk itu harus susah payah. Goyo Ustadz, sakit galau sudah sendi-sendi nih. Dulu, Pak, disegani, dihormati, dimuliakan, masih gagah, masih kuat. Tapi setelah menua, untuk membantu diri sendiri pun dia susah, Pak. Itu fakta yang harus kita renungkan. Jadi apa yang harus kita lakukan sebelum kita masuk ke fase ini, sebelum kita menua, sebelum kita tidak bisa buat apa-apa, selagi masih sehat, kaki masih bisa melangkah, gunakan untuk taat. Gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah diceritakan, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ada seorang yang berjumpa dengan Sayyidina Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ini ulama, Pak. Ketemu dengan Fudail bin Iyad, bapak-bapak. Lalu Fudail bin Iyad pun bertanya kepada bapak ini, usiamu sekarang berapa? Dijawab oleh bapak ini, 60 tahun. 60 tahun itu setengah abad lebih sudah, Pak. Sementara Nabi SAW pernah bersabda, kisaran umur umatku itu antara 6 sampai 70. Dan sedikit yang melampaui itu. Sedikit, persentasenya dikit, Pak. Kebanyakan 60 itu rata-rata, 70. Lalu Fudail bin Iyad berkata kepada laki-laki ini, 60 tahun 60 tahun kau hidup di dunia. Usia ini, durasi ini, kalau kau gunakan untuk berjalan menuju surga dan menuju Allah, kau hampir sampai. Kalau 60 tahun ini kau gunakan untuk ibadat, untuk taat, maka engkau hampir sampai ke surga. Nah, laki-laki ini, Pak, bapak-bapak ini yang nyadar bahwasanya 60 tahun ini tidak dilewati dengan ibadat, Pak. 60 tahun ini terbuang sia-sia, digunakan untuk mengejar cita-cita, dibuat lupa dengan akhirat, terbuai dengan ambisi duniawi. Dia yang menyadari telah membuang-buang usia yang seharusnya digunakan untuk menuju surga, itu menangis di hadapan Fudail bin Iyad. Menangis, Pak, menyesal. Lalu ia pun sontak mengucapkan kalimat, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hal yang paling berharga itu, Pak, adalah hal yang kalau hilang tidak kita dapatkan gantinya. Itu yang paling berharga, Pak. Uang masih bisa dicari gantinya. Mohon maaf, Pak, kalau kita ditinggal pasangan masih ada gantinya, Pak. Walaupun orangnya beda, tapi waktu, Pak. Siapa yang bisa membeli masa mudanya? Siapa yang bisa membeli usia produktifnya? Sampai-sampai ada seorang syekh yang sudah tua, Pak, pernah berkata kepada anak-anak muda, ala laita syabab yabu'u yauman. Oh, cobalah ada orang yang mau menjual masa mudanya kepadaku.
maka aku akan beli berapapun harganya. Sesuatu baru bisa dinilai berharga kalau ia hilang, kita tidak akan pernah mendapatkan gantinya. Dan itu adalah waktu. Kita tidak akan bisa mengembalikan waktu 1 detik ke belakang, dan kita tidak bisa menghentikan waktu 1 detik, dan kita tidak bisa menghambat waktu 1 detik ke depan. Kita tidak bisa menarik mundur waktu 1 detik, menghentikannya atau menahannya. Waktu terus berjalan. Bahkan kita tidak terasa, Pak, bahwa kita telah melewati bulan Ramadan itu 12 hari. Padahal seakan baru kita merayakan Lebaran. Tapi sekarang kita sudah berada di hari ke-12 dari bulan Syawal. Cepat waktu, Pak. Coba kita renungkan, Pak. Renungkan diri kita yang saat ini. Lalu bayangkan kita yang dulu. 20 tahun yang dilewati itu, Pak, singkat, Pak. 20 tahun yang kita akan hadapi ke depan itu memang jauh. Tapi setelah kita lewati, kita akan menganggap begitu sebentar sekali waktu berlalu. Rasanya pingin mengulang waktu yang dulu. Tapi mana ada yang bisa, Pak? Jadi demikian. Orang yang ditanya Fudail bin Iyad menangis. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terbuang waktuku 60 tahun. Yang kalau aku gunakan untuk menuju surga, aku hampir sampai. Lalu Fudail bin Iyad berkata, Pak, kepada laki-laki ini, kau tahu makna kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un? Kalimat yang sering kita ucapkan ketika kita mendengar berita duka. Padahal kalimat ini, Pak, dianjurkan untuk diucapkan setiap kali kita tertimpa musibah apapun itu. Hal yang kurang menyenangkan yang menimpa kita, sunnah kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak harus saat mendengar berita duka. Laki-laki ini merasa tertimpa musibah karena membuang waktu, maka dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Fudail bin Iyad bertanya, tahu makna kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un? Sesungguhnya orang yang yakin bahwa dia milik Allah, maka dia yakin bahwa dia akan kembali kepada sang pemilik. Innalillah, kami milik Allah. Pak, barang yang kita pinjam harus dikembalikan kepada pemilik. Hak guna itu harus dikembalikan. Kita ini akan kembali ke Allah. Siapa yang yakin akan kembali ke Allah, pasti dia akan ditanya. Siapa yang yakin dia ditanya, maka silakan siapkan jawabannya. Dapat tugas dinas, setelah dia menyelesaikan tugas, dia harus kepada yang mengutus. Untuk apa? Untuk menghadap untuk ditanya soal pekerjaannya. Begitupun kita dikirim oleh Allah ke bumi untuk apa? Untuk ibadat. Nanti setelah selesai dan dibelanjakan untuk apa? Masa mudamu kau buang kemana? Sebenarnya, Pak, pertanyaan yang akan Allah ajukan di akhirat itu sudah ada bocorannya. Tinggal kita yang mempersiapkan jawaban yang harus kita lontarkan nanti di hadapan Allah. Siap atau tidak kita menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Allah Ta'ala. Jadi seperti itu, Pak. Manusia itu lemah dan akan kembali lemah. Itu fakta. Jadi manusia, Pak, yang Allah ungkap dalam Al-Quran, yaitu kita, satu, berasal dari ketiadaan. Dua, berasal dari suatu yang lemah. Tiga, kita ini bodoh. Manusia itu berasal dari ketidaktahuan. Tidak punya keahlian, asalnya dari manusia yang bodoh. Makanya Allah Ta'ala sindir dan singgung manusia yang sok pintar dalam firman-Nya, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dia Allah
yang mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Kita lahir Pak, tidak bawa apapun dan tidak mengetahui apapun. Bahkan bayi tidak mengerti apa yang dia minum dari ibunya, tidak ngerti. Dia hanya tahu bahwa itulah makanan yang Allah siapkan untuk dia. Bayi tidak mengerti siapa. Bayi tidak mengerti apa yang ia dengar dari suara-suara yang ada di sekitarnya. Berasal dari apa? Ketidaktahuan. Bodoh. Kita semua bodoh. Lalu Allah Ta'ala berikan fasilitas Pak, Bu, yang dengannya kita bisa mengetahui segala hal. Nah, untuk mendapatkan pengetahuan Pak, kita banyak mengetahui dari mendengar. Bapak dapat ilmu dari mendengar. Apa yang saya sampaikan, kita belajar di sekolah banyak mendengar Pak. Lebih banyak mendengar penjelasan keterangan dari guru. Wa ja'ala lakumus sam'a, lalu Allah jadikan untuk kalian pendengaran supaya kalian bisa belajar, bisa mengetahui banyak hal. Kemudian wal absor, dan penglihatan. Sumber informasi, sumber ilmu pengetahuan itu pertama kali didapat dari yang kita dengar, baru yang kita lihat. Maka Allah dahulukan dalam ayat ini pendengaran, kemudian Allah susulkan dengan penglihatan. Orang buta masih bisa pinter Pak, mengandalkan telinga. Jadi dia mendengar keterangan, lalu dia hafal apa yang dia dengar. Bahkan kita melihat ada orang yang tunanetra itu hafal Quran. Dari mana? Dari hasil mendengar. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Allah jadikan pendengaran, Allah jadikan penglihatan, Allah jadikan hati untuk menimbang apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat agar kalian bersyukur. Maksud syukur apa? Mengakui bahwa sumber ilmu yang kita dapatkan bukan hasil kerja keras kita, bukan karena kecerdasan kita, bukan karena kejeniusan kita, bukan karena kerja keras kita, bukan karena keseriusan kita. Allah yang memudahkan semua itu untuk kita dapat. Sombong manusia yang menisbatkan semua ilmu yang dia dapatkan itu hasil jerih payah dia semata. Sombong. Karena kalau tidak Allah yang memfasilitasi telinga yang sehat, mata yang jelas, bodoh kita Pak. Kita semua tahu Pak, surat pertama yang turun kepada Nabi Muhammad, yang dengan turunnya surat ini Nabi resmi dilantik sebagai utusan Allah. Surat apa Pak? Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang menyinggung tentang hakikat manusia Pak, mulai dari penciptaannya dan asal usulnya yang tidak mengetahui banyak hal. Apa kata Allah? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insan min alaq. Khalaqal insan, yang menciptakan manusia, min alaq, dari embrio. Allah sebut embrio detail, istilah yang tidak ada di saat Al-Quran diturunkan oleh Allah, atau bahasanya itu zigot. Jadi kalimat alaq ini kalau di dunia kedokteran kandungan itu disebut zigot. Allah Ta'ala bahasakan dengan kalimat alaq, kalimat yang sangat cocok dengan istilah zigot zaman sekarang Pak. Karena alaq ini sesuatu yang nempel di dinding rahim, kecil kayak lintah. Di dunia kedokteran disebut zigot. Dan Allah pakai istilah yang tepat, akurat untuk mengistilahkan calon manusia yang ada di rahim. Seperti lintah, dia menyerap sari-sari makanan yang dikonsumsi oleh ibunya. Makanya Pak, banyak orang-orang yang ahli dalam bidang ini terkagum-kagum saat menemukan fakta Allah menggunakan kalimat alaq untuk mengumpamakan zigot tadi. Sampai-sampai ada seorang profesor berkata kepada mahasiswa dan mahasiswinya, saya kira Muhammad itu menggunakan mikroskop.
untuk melihat zigot yang menempel di dinding rahim. Kok dia bisa menggunakan bahasa yang tepat? Mahasiswa pun heran, Pak. Belum ada di zaman itu mikroskop atau alat-alat yang bisa menjangkau apa yang ada di dalam tubuh manusia. Lalu sang profesor mengatakan, iya, saya hanya bercanda, tapi saya yakin informasi yang didapat oleh Muhammad itu bukan dari dia, tapi dari Tuhan yang mengetahui segala sesuatu. Dalam ayat tadi apa, Pak? Khalaqal insan min alaq. Masih ada terusnya, Pak. Ini mengungkap asal muasal kita. Pak, kalau seandainya zigot ini yang nempel di dinding rahim lepas, Pak, tidak jadi. Gagal penciptaan. Alhamdulillah Allah kuatkan kita saat dalam fase ini, Pak. Kita tetap menempel sampai akhirnya kita jadi seperti kita saat ini. Kalau Allah Ta'ala tidak membiarkan kita terus menempel kemudian lepas, maka kehamilannya gagal. Siapa yang menguatkan zigot ini untuk menempel? Allah. Allah. Jadi demikian, manusia tidak punya apa-apa. Apa yang nak disombongkan? Kemudian ayat berikutnya apa? Khalaqal insana min alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insan. Disebut lagi manusia, Pak, di ayat kelima. 'Allamal insan ma lam ya'lam. Dialah yang mengajarkan manusia apa yang tidak ia ketahui. Allah yang mengajarkan kita apa yang tidak kita ketahui. Allah fasilitasi kita akal, kemudian kita pun mengamati ciptaan Allah, dan dari hasil pengamatan lahirlah ilmu pengetahuan. Dari akal yang Allah berikan, kemudian manusia mengamati, merenungkan ciptaan Allah yang ada di sekitarnya, kemudian keluarlah hasil-hasil karya ilmiah. Allah yang mengajarkan, allamal insan malam ya'lam. Tapi sayangnya, Pak, di ayat berikutnya Allah ungkap lagi fakta bahwa manusia itu semakin pintar semakin takabur, sombong. Semakin dia merasa tidak butuh dengan orang lain, semakin dia angkuh. Apa kata Allah? Kalla innal insana la yatgha. Sekali-kali tidak, kata Allah. Sesungguhnya manusia itu melampaui batas. Melampaui batas, lupa daratan, tidak nyadar siapa dia yang sesungguhnya. Kapan manusia itu melakukan hal-hal yang melampaui batas? Ar-ra'ahu staghna, saat dia merasa ada di atas. Ketika ia merasa tidak butuh dengan orang, dia rendahkan orang-orang, dia lecehkan. Ketika ia merasa dia itu dibutuhkan oleh orang banyak, dia injak-injak orang, Pak. Dan kita dapati banyak manusia yang lupa hakikatnya. Ketika ia berada di atas, dia rendahkan orang-orang di bawahnya. Dia maki-maki, dia lecehkan, dia injak. Na'udzubillah min dzalik. Itu manusia. Padahal Allah sudah sindir, dia tercipta dari sperma, zigot. Kemudian dia itu diajarkan oleh Allah. Kok setelah dia menjadi manusia yang sempurna dengan ilmu yang Allah Ta'ala ajarkan, tiba-tiba dia sombong dan angkuh dan merendahkan ciptaan Allah yang lainnya. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah dari sifat yang jelek ini. Jadi kita sudah menemukan beberapa sifat manusia yang identik dengan diri kita. Kita berasal dari ketiadaan, kemudian kita ini pengetahuan kalau tidak Allah yang mengajarkan. Kemudian manusia itu kalau sudah berada di atas, lupa siapa dirinya yang sesungguhnya. Lalu Allah Ta'ala ungkap lagi, Pak, tentang siapa manusia itu, Pak. Kenapa, Pak, kita harus mengetahui tentang jati diri kita, sifat-sifat kita melalui Al-Quran, supaya kita bisa membenahi diri, Pak. Seorang guru itu tahu watak dan karakter murid-muridnya. Tujuannya bukan mencela, tapi agar si murid mau berubah.